Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revirian Fakrial dengan NIM 2892150106. Ini saya ingin mempresentasikan sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen. SIM adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung operasi organisasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Menurut Joseph F. Kelly, SIM adalah perpaduan SDM dan SD yang berbasis komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, komunikasi, dan penggunaan data tujuan operasi manajemen yang efisien, serta perencanaan bisnis. Menurut Gordon B. Davis, sistem adalah sistem manusia atau mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Komponen fisik sistem informasi manajemen. Yang pertama ada perangkat keras. Perkakasan mesin seperti komputer, pusat pengelola, unit masukan atau keluaran, unit penyimpanan file dan lainnya sebagainya. Dan perangkat pendukungnya. Yang kedua ada perangkat lunak atau aplikasi. Yang ketiga ada database, yaitu file yang berisi program dan data yang disimpan secara fisik seperti disket, hard disk, magnetic tape, dan sebagainya. Yang keempat ada prosedur atau buku panduan pelaksanaan untuk dan instruksi untuk pemakai. Yang kelima ada personel, operator komputer, analisis sistem, programmer, personal data entry, dan manajer sistem informasi atau EDP. Peramaan operasi data dalam sistem komputer. Sistem pengolahan dalam gugus atau tumpukan atau batch processing. Sistem ini merupakan sistem pengolahan atau pembaruan data yang lama, tetapi relatif murah. Transaksi kegiatan operasional atau catatan penting dalam organisasi secara periode. Soalnya untuk gabung pada limitnya sebagai banyak bank yang mengumpulkan catatan tentang deposit transaksinya selama 1 hari dan membuatnya di dalam data deposit file baca. Sistem pengolahan yang sama dapat pula dilakukan oleh faktur dan daftar data. 2. Sistem pengolahan waktu nyata real time atau processing. Dengan sistem pengolahan ini, pembaruan data dilakukan langsung pada file maupun database. Contoh sistem pembaruan data adalah sistem pemesanan karcis pesawat udara. Segera setelah satu tempat duduk dijual, tempat duduk yang masih tersedia disesuaikan, sehingga semua agen yang terhubung dengan sistem itu akan tahu secara tepat beberapa tempat yang duduk yang masih tersisa di penerbangan tertentu. Transaksi bisnis yang perputarannya cepat. Unsur-unsur dalam tim berbasis komputer. Pertama ada manusia atau brainware. Dapat diingatkan bahwa manusia merupakan penentu keberhasilan suatu tim dan manusialah yang akan memanfaatkan informasi yang diberikan oleh si unsur manusia dalam hal ini adalah para staf komputer profesional dan para pemakai. Yang kedua ada perangkat keras atau hardware. Istilah perangkat keras merujuk pada perkara keras mesin, karena itu perangkat keras komputer itu sendiri yang terkadang disebut sebagai Central Processing Unit atau CPU. Beserta semua perangkat pendukungnya, perangkat pendukung yang dimaksud adalah perkakas keluaran atau output device, perkakas penyimpanan atau memori, perkakas komunikasi. Yang ketiga, perangkat lunak atau software. Istilah perangkat lunak merujuk pada program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk manual pendukungnya. Yang disebut program komputer adalah instruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-bagian perangkat keras yang berbasis komputer untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersedia. Yang keempat ada data. Seperti telah diuraikan sebelumnya, data adalah fakta-fakta yang akan dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data inilah yang akan diklasifikasikan, dimodifikasi, atau diolah oleh program-program supaya dapat
Jadi informasi yang dapat tepat guna, tepat waktu, dan akurat. 5. Prosedur adalah peraturan yang menentukan operasi komputer. Adalah peraturan bahwa setiap permintaan belanja barang di suatu instansi harus dicatat di dalam database komputer, atau peraturan bahwa setiap akses operator pada pengolahan induk harus dilaporkan waktu dan otoritasnya. Komputer sebagai suatu perlengkapan elektronik yang mengolah data, mampu menerima masukan dan keluaran, memiliki kecepatan yang tinggi, ketelitian yang tinggi, dan mampu menyimpan instruksi-instruksi untuk memecahkan masalah. Komputer digital, komputer yang dapat mengolah data dalam bentuk huruf atau angka yang berlainan dan menggunakan line printer untuk membuat laporan-laporan atau formulir-formulir yang bentuknya standar. Komputer analog digunakan untuk mengelola data yang sifatnya menurut tekanan udara dan informasi yang mengenai permainan serta perubahan. Penggunaan komputer dalam SIM dapat dikatakan efektif dan efisien jika pertama, volume data diolah dalam jumlah besar. Kedua, memerlukan proses pengolahan data memerlukan perhitungan yang rumit. Ketiga, pengolahan data atau pekerjaan yang berulang-ulang. Empat, memerlukan proses pengolahan yang cepat. 5. Memerlukan file yang baik sehingga mudah menemukan kembali data-data yang diperlukan. 6. Memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Metode pengolahan data. Yang pertama adalah metode batch processing, pengumpulan data dalam periode tertentu. Masih banyak menggunakan CRT atau metode Raytree terminal karena sifat pengolahan ini adalah mengumpulkan data selama periode tertentu, harian, mingguan, bulanan. Lamanya periode siklus pengolahan tergantung dari beberapa faktor, yaitu volume transaksi, batch yang diinginkan, dan kapasitas pengolahan yang tersedia. Metode online processing ini disebut juga transaksi processing. Metode pengolahan ini mempunyai karakteristik tertentu, transaksi yang terjadi segera dan langsung digunakan untuk memutakhirkan file ini. Pengolahan batch processing dan online processing. Batch processing pertama adalah lebih efisien. Data transaksi lebih mudah dikoreksi bila terjadi kesalahan sebelum dilakukan proses memutakhirkan file ini. Yang ketiga, ada program lebih mudah dibuat. Sedangkan online processing yang pertama, file induk selalu dalam keadaan mutakhir sehingga informasi terjadi setiap saat. Yang kedua, urut-urut pemrosesan rumit tidak diperlukan karena dapat terdiri dari sebuah proses saja. Yang ketiga, online processing umumnya menggunakan media penyimpanan magnetic disk sehingga data dapat dengan cepat dan mudah dilakukan. Unsur-unsur dalam SIM berbasis komputer. Yang satu, organisasi publik sebenarnya identik dengan administrasi pemerintah. Jadi kegiatan pertama dapat meliputi hubungan eksternal, pelaksanaan hukum internal, dan aturan-aturan pekerjaan sosial, penarikan pajak, dan juga pertahanan. Organisasi publik didasarkan pada peraturan negara, dibiayai oleh keuangan negara, dan operasional oleh aparat yang mempunyai jenjang karir tertentu. Konsekuensi logis dari realitas ini adalah bahwa kewenangan publik di bawah kontrol publik. Yang ketiga, sifat administrasi organisasi publik berfungsi karakteristik khas yang melekat pada organisasi publik ditandai adanya eksekutif yang mempunyai sifat yang berorientasi pada publik. 4. Administrasi negara yang terbentuk dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dan penegakan hukum yang berbeda yang dilakukan oleh swasta. 5. Organisasi publik mempunyai pada sifat publikness. Sifat publikness ini adalah perlunya organisasi publik memfokuskan pada demokratisasi hubungan sosial. Organisasi negara harus mengonsentrasikan pada organisasi publik yang demokratis daripada berorientasi pada administrasi negara yang otoritas relatif daripada berhierarkis. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.